Hukum Bernoulli merupakan salah satu persamaan kontinuitas pada fluida dinamis. Hukum Bernoulli adalah hukum yang menjelaskan tentang dasar aliran fluida atau zat cair dan gas, bahwa peningkatan kecepatan pada suatu aliran zat cair atau gas akan mengakibatkan penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Asas Bernoulli menyatakan tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling besar. Keran air merupakan salah satu penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Kaitan keran air dengan hukum Bernoulli yaitu, pada saat keran air diputar dengan kecepatan penuh, aliran air akan menyempit ketika mulai jatuh dikarenakan tekanan udara di bagian luar lebih besar daripada bagian tengah aliran. Pembahasan penerapan hukum Bernoulli pada keran air meliputi kaitan antara kecepatan aliran air serta tekanan yang terjadi. Pada keran air lebih membahas terkait tekanan air dapat berubah-ubah atau bervariasi tergantung dengan bentuk keran air yang ada. Hal ini dikarenakan sesuai dengan bunyi asas Bernoulli yang menyatakan bahwa semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanan yang terjadi akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, yaitu semakin kecil kecepatan fluida, maka tekanan yang terjadi akan semakin besar. Di sini kita akan mengetahui perbedaan nilai tekanan pada keran air dengan berbagai variasi bentuk yang ada. Besarnya tekanan sangat dipengaruhi oleh kecepatan aliran air yang terjadi. Tujuan utama dari pembahasan kali ini yaitu kita dapat memahami dengan baik apa itu penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari, serta menerapkan konsep hukum Bernoulli tersebut. Pengertian dari hukum Bernoulli sendiri yaitu jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Hukum Bernoulli pun berlandaskan hukum kekekalan energi yang terjadi pada fluida dengan keterangan P1 tekanan di pipa 1, P2 tekanan di pipa 2, ρ1 massa jenis pipa 1, ρ2 massa jenis pipa 2, P1 kecepatan fluida di pipa 1, V2 kecepatan fluida di pipa 2, H1 ketinggian penampang pipa ke-1 dari titik acuan, H2 ketinggian penampang pipa kedua dari titik acuan, G percepatan gravitasi. Keran air memiliki fungsi yang lebih khusus, yaitu untuk mengontrol sejumlah air yang dikeluarkan dari pipa atau bak. Air yang mengalir atau keluar dari keran air memiliki dua tipe aliran, yaitu yang pertama laminar flow, yaitu kecepatan bergerak air konstan atau stabil pada setiap titik pada aliran air. Adapun aliran air melintas secara lurus dan tidak menyilang. Yang kedua yaitu turbulent flow, yaitu kecepatan bergerak air sangat tidak konstan atau acak di setiap titik pada aliran air, dengan aliran air tidak beraturan yang dicirikan dengan pusaran kecil yang terbentuk. Aliran air yang keluar bergantung dari bentuk keran air dan seberapa besarnya bukaan keran air. Selain itu, aliran keran air dapat diprediksi apakah aliran air akan laminar atau turbulen dengan menggunakan parameter non-dimensional yang ditemukan oleh Osborne Reynolds. Adapun keterangan rumus yaitu RE sama dengan bilangan Reynolds, ρ sebagai massa jenis fluida, V sebagai kecepatan fluida, D sebagai diameter pipa, dan mu sebagai viskositas kinematik fluida. Dengan nilai RE kurang dari 2000, maka aliran fluidanya laminar, dan nilai RE lebih dari 2000 dan kurang dari 4000, maka fluidanya berada pada critical flow, yaitu perubahan dari laminar menuju ke turbulen. Nilai RE lebih dari 4000, maka aliran fluidanya turbulen. Adapun penerapan hukum Bernoulli dan tipe aliran fluida terhadap keran air, yaitu sebuah keran air memiliki dua jenis aliran, yang mana tergantung pada berapa besarnya lubang air yang dibuka pada keran air.
Terdapat 4 hal yang berpengaruh terhadap tekanan pada keran air, yaitu yang pertama, luas penampang saluran. Besarnya luas penampang saluran atau diameter pipa sangatlah berpengaruh terhadap jumlah kapasitas air yang ditampung. Semakin besar diameter pipa, maka jumlah air yang ditampung akan semakin banyak. Kemudian yang kedua ada skema instalasi pemipaan. Meskipun terbilang sederhana, nyatanya pemasangan skema instalasi pemipaan yang tepat akan memberikan benefit yang baik untuk saluran air yang keluar baik melalui keran ataupun shower. 3. Perhatikan ketinggian toren. Ketinggian toren juga sangat berpengaruh terhadap tekanan air yang keluar. Tinggi air yang kurang memadai akan menyebabkan tekanan air rendah, sehingga debit air yang keluar juga lemah. 4. Volume tandon. Selain ketinggian, volume tandon juga berpengaruh besar terhadap tekanan. Karena semakin besar volume yang dapat ditampung, maka semakin besar nilai tekanan air yang keluar. Ada pula berbagai jenis keran air, yaitu keran bola, keran tabung, dan keran piringan. Kesimpulan yang pertama yaitu pada percobaan kali ini telah kami simpulkan bahwasanya pada keran air lebih membahas terkait tekanan air dapat berubah-ubah atau bervariasi tergantung dengan bentuk keran air yang ada. Karena ini sesuai dengan bunyi asas Bernoulli yang menyatakan bahwa semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya makin kecil dan sebaliknya. Jadi di sini kita akan mengetahui perbedaan nilai tekanan pada keran air dengan berbagai variasi bentuk pada keran air. Keran air memiliki fungsi yang lebih khusus, yaitu untuk mengontrol sejumlah air yang dikeluarkan dari pipa atau bak. Air yang mengalir atau keluar dari keran air memiliki dua tipe aliran, yaitu laminar flow. Kecepatan bergerak air konstan, stabil pada setiap titik pada aliran air. Adapun aliran air melintas secara lurus dan tidak menyilang. Turbulent flow. Kecepatan bergerak air sangat tidak konstan, acak di setiap titik pada aliran air, dengan aliran tidak beraturan yang dicirikan dengan pusaran air yang terbentuk. Adapun terdapat 4 hal yang berpengaruh terhadap tekanan pada keran air, yaitu 1. Luas penampang saluran, skema instalasi pemipaan, perhatikan ketinggian toren, dan volume tandon. Sekian penjelasan kami mengenai penerapan hukum Bernoulli pada keran air. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like ya.